So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A05s, smartphone entry level terbaru dari Samsung yang jadi penerus Samsung Galaxy A04s yang pernah kita bahas setahun yang lalu. Upgrade-nya ini cukup banyak ya, mulai dari desain, layar, dan performanya ini juga ngalamin peningkatan. Oke, buat harganya sendiri, Samsung Galaxy A05s ini dibanderol dengan harga Rp2.299.000. Kalau misal kalian order di samsung.com, kalian tuh bakalan dapat benefit kayak travel adapter 25 watt yang punya harga Rp299.000. Terus juga dapetin proteksi ekstra Samsung Care Plus selama 3 bulan yang bisa ngecover layar kalau semisal layarnya itu retak karena jatuh atau ketindihan. Oke, buat desain sendiri Samsung Galaxy A05s ini tuh punya refresh desain yang nunjukin kalau ini HP budget friendly yang juga punya desain yang keren loh. Back covernya ini tuh flat dengan finishing matte yang ngebuat HP ini tuh berasa lebih premium. Untuk frame kamera masih sama ya dengan bahasa desain Samsung yang lain yang ngebikin HP-nya tuh punya looks yang simple dan minimalis. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang mengkilap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot, jadi bisa menampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan up to 1 TB. Sementara itu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Next, kalau buat layar, jujur aja aku cukup terkejut. Panel yang dipakai ini PLS. Cuma pertama kali lihat layarnya tanpa baca spek sheet-nya, aku kira panelnya ini AMOLED loh. Serius, layarnya itu punya kualitas yang bener-bener cakep, meski di atas kertas panel yang dipakai ini PLS. Mungkin ini kebantu resolusinya juga ya, yang udah Full HD+, jadi gambarnya tuh berasa lebih tajam berkat resolusinya ini, yang ada peningkatan juga nih jika dibanding A04s yang masih HD+ aja. Kalau buat luas layar, dia ada di 6,7 inci dengan refresh rate yang ada di 90 Hz. Jadinya ya buat dipakai scrolling ini berasa lebih mulus ketimbang layar 60 Hz biasa. Layar PLS jelas tetap punya kekurangan ya jika dibanding AMOLED. Misal warna hitamnya ini nggak sepekat AMOLED dan tentu aja viewing angle-nya ini nggak sebagus AMOLED. Karena Samsung Galaxy A05s ini tuh pakai layar PLS, makanya harga dari smartphone ini tuh bisa lebih dipres lagi ya, lebih murah lagi, tapi itu tetap ngasih kualitas gambar yang bagus, nggak kalah lah sama panel AMOLED. Oke, lanjut kita mau bahas soal performanya. Buat performa, Samsung Galaxy A05s ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 680 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Sementara itu buat RAM ini ada di 6 GB dengan dukungan RAM plus up to 6 GB dan punya internal yang kapasitasnya ini 128 GB. Buat penggunaan harian, Snapdragon 680 ini udah lebih dari cukup. Bahkan kalau dibandingin sama Exynos 850-nya di Samsung Galaxy A04s, ini tuh Snapdragon 680 juga menang di berbagai sisi ya. Mulai dari CPU performance, GPU performance, dan bahkan battery life-nya ini tuh lebih baik ya jika dibanding chipset yang dipakai di seri pendahulunya. Yaudah, langsung aja kita tes performanya kalau dipakai main game. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan grafik ultra dengan refresh rate yang bisa kita set ke high. Pas ngetes ini lancar banget buat jalanin game yang satu ini di Samsung Galaxy A05s. Selama main pun ini aku juga nggak nemuin adanya frame drop ya. Ini benar-benar lancar dan udah asik lah buat diajak push rank. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di smooth high sampai balance medium. Pas ngetes ini juga lancar banget tanpa adanya kendala sama sekali. Paling kurangnya ada di gyroscope-nya aja nih yang nggak ada. Ya mungkin karena ini HP entry level jadinya Samsung mangkas fitur gyronya ini ya. Tapi overall pengalaman mainnya yang penting tetap enak karena di dalam game ini mulus banget. Kalau buat Genshin ini aku coba di settingan lowas dan hasilnya FPS yang didapat ada di kisaran 30-35 FPS dan ini udah cukup nyaman buat dipakai. Pas lagi battle pun FPS ya turunnya nggak terlalu drastis dan ini masih masuk ke kategori yang nyaman ya buat dipakai untuk ukuran HP entry level. Jadi aku rasa performanya ini udah bagus lah untuk di kelasnya. Kalau buat baterai sendiri, Samsung Galaxy A05s ini tuh dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 5%. Dipakai scrolling TikTok selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat dipakai main Genshin selama 1 jam di settingan lawas, baterainya ini berkurang sebanyak 17%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, dia ada di 25 watt yang buat isi daya dari 0 sampai full ini butuh waktu 1 jam 30 menit.
Untuk sistem operasi Samsung Galaxy A05s ini itu pakai One UI Core 5.1 dengan basis Android 13. One UI Core sendiri adalah versi ringan dari One UI ya. Beberapa fitur emang dipangkas tapi bikin UI-nya ini berasa lebih ringan buat dipakai. Cocok lah buat HP-HP entry level kayak A05s ini. Samsung juga ngejamin kalau A05s ini dapatin update OS sampai 2 kali dan buat update keamanan ini bisa sampai 4 tahun. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy A05s ini dibekali dengan setup triple kamera buat di bagian belakangnya. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya langsung aja nih cek foto-foto dan video yang udah aku ambil berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A05s direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Cakepnya buat HP entry level dia bisa ngerekam di resolusi Full HD 60 fps juga ya. Jadi nggak cuma di Full HD 30. Kebanyakan smartphone entry itu cuma main di Full HD 30 tapi dia bisa Full HD 60. Nanti kita bakal coba juga. Oke, seperti ini hasilnya kalau buat Full HD 30-nya. Nah, ini buat Full HD 60-nya kalian bisa lihat sendiri buat hasilnya seperti ini. Oke, ini kondisi siang hari ya, terik jam 12 pas. Hasilnya kayak gini. Kalau aku lihat di preview sih kayak kurang stabil gitu ya. Tapi ya it's okay lah karena ini smartphone entry level. Nggak bisa komplain banyak. Karena ngerekam di Full HD 60 fps aja udah cukup keren. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depannya di Full HD 30 fps. Dan menariknya dia buat kamera depan ternyata juga bisa Full HD 60 ya. Nanti kita bakal bandingin kayak gimana. Ini Full HD 30-nya, hasilnya seperti ini. Kalau misal backlight kayak gini, muka masih kelihatan. Jadi ya cakep. Nah, ini Full HD 60 fps-nya sedikit nge-crop. Cuma ya masih nge-cropnya nggak terlalu ekstrim lah, jadi masih enak buat dilihat juga. Kalau backlight ya muka masih kelihatan, jadi masih cakep. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yo. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A05s ini aku rekomendasiin banget nih buat kalian yang cari HP Samsung di rentang harga 2 sampai 2,5 jutaan. Upgrade-nya jelas berasa banget ya dibanding A04s tahun lalu. Meskipun secara harga naik 200.000, tapi upgrade-nya aku rasa ini worth it banget sih karena hampir tiap sisinya itu dapat upgrade. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!